more we know about something, the less we feel we know. Know nggak maksudnya? Semakin Semakin kita tahu sesuatu, semakin kita sadar bahwa itu ya kurangnya. Kita mulai dari sabun-sabun tadi kan kita komitmen. Abdi yang tinggal mau kelas, ada kecenderungan guru-guru bahasa Inggris dengan sejumlah adik-adik sekarang seperti gitu ya, seperti ada kecenderungan kembali ke grammar translation method. Tiba-tiba di kelas 8 misalnya, KD-nya itu pokoknya ada semacam identifikasi, kunci kerja, kunci teks, teks itu adalah interaksi transaksional dalam itu memperhatikan present continuous. Ngajarnya itu malah ngajar present continuous. Saya maksudnya grammar positifnya bagaimana, terus siswa itu disuruh yang negatif mungkin ada, tapi kan di yang sekarang kita tahu itu kan semuanya sebenarnya apa istilahnya? Yang jelas apa yang disebut dengan sistem umum itu apa itu? Yang jelas kita tidak langsung menjelaskan, tapi disempurnakan dulu komunikasi, baru nanti ada reinforcement gitu. Ya tidak. Nah boleh saja menerangkan, tapi nanti di reinforcement. Contoh, ketika model pembelajaran itu di RPP-nya discovery learning gitu. Tapi saya tanya mana discovery-nya gitu. Bapak Ibu sudah apa kan apa itu feedback-nya? Apa saja? Ya termasuk yang akan kita bahas sekarang di RPP sebelum balik ya. Nah, kira-kira temuannya itu, kemudian itu temuan di KBM ya. Jadi saya tidak tahu persis kalau di Subrayon juga mungkin betul lah. Itu patut benten maksudnya. Iya. Kami juga nanya. Itu ada kecenderungannya seperti itu. Memang lebih mudah kalau mengajarkan grammar itu lebih mudah dibanding dengan mengajarkan teks. Semangat. Dan jelas menurut saya KD itu semuanya itu sebenarnya targetnya itu teks. Sebenarnya bukan, kalau itu kan sebagai alat ya. Sebagai alat, kalau grammar sebagai alat. Itu. Apalagi kalau saya lihat RPP-nya ada menyebutkan bahasa Inggrisnya juga begitu ya, menyebutkan identifikasi. Misalkan menyebutkan verb kata kerja yang dipakai untuk present continuous saya, tapi ayah tetap. Termasuk temuan RPP mungkin bukan hanya bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya sama. Banyak kecenderungan RPP-nya yang Abi mah udah yakin itu download kan gitu. Jadi ternyata yang dikhawatirkan sebelumnya, kalau zaman 2006 muncullah di KBM muncullah alam takambar. Emot? Ya. Tahu yang namanya RPP alam takambar. Tiba-tiba sekarang muncul lagi. Saya bandingkan RPP ini sama aja. Contoh langsung. Sekarang ada apa RPP? Jangan-jangan sama yang di bawah. Tiba-tiba di penilaian diri, misalkan itu di komponen penilaian. Di penilaian diri itu ada yang bunyinya begini. Seiring dengan bergesernya paradigma itu ditambah diri. Nah jika teori itu di RPP gitu. Guru hendaknya, guru hendaknya nah berarti pasti kayak ngedownload sami dah. Terus tinggal PS tinggal di rubrik nanti. Nah rubrik untuk dialog, monolog. Oh berarti 3 nama lepas copy paste itu nggak ada mana. Itu kan tinggal upload. Nah itu kadang-kadang bukan SPD itu. Karena Bapak Ibu pasti pintar dan tidak pintar. Kadang-kadang SE itu upload. Kalau mereka kan bisnis ya, ketika ada yang banyak download atau akan beli. Nah maksudnya itu pengantar saja, maksudnya jadi ada hikmahnya. Ternyata sekarang Mas Menteri gitu, Mas Menteri Nadiem itu sekarang merekomendasikan untuk membuat RPP global. Sebabnya nanti ya minimal karena itu jalan seperti itu
ASN lah, pemilik kopi itu kan saya nama balik kopi gitu ya. Kalau teorinya sih tidak boleh ada yang menyalahkan, cuma gue itu kan guru yang punya rencana juga. Tapi ini fakta, ketika dibiarkan malah salah, yang salah salah aja. Dan juga mengenai prinsip yang tadi dari dulu juga ada, maksudnya gini. Kan ada statement begini ya, kalau di Unsur 13, whatever strategy, whatever method, ya as long as we achieve KD, it's okay, kan gitu. Jadi sepanjang mencapai KD, mau pendekatan metode apapun boleh-boleh saja, asal KD aja tercapai. Tapi kan itu dalam tanda kutip ya, boleh itu misalkan itu masuk office ada langsung jadi jagoan bahasa Inggris lah atas pasal roti. Ya tetap kan kita itu kan akademisi gitu. Jadi maksudnya tetap harus ada referensinya, hasil kuliah, hasil pelatihan, atau minimal kalaupun misalnya kita menciptakan metode yang sudah dibuktikan dengan TK, misalnya begitu diantaranya, gitu kan? Itu kan? Jadi tetap yang namanya boleh itu dalam tanda kutip sama sekarang juga. Nah itu sebagai pengantarnya itu aja. Jadi nanti boleh Bapak dari evaluasi. Nanti sudah di rumah lihat RPP apakah benar yang saya, kalau itu download pasti begitu. Yang di dalam itu ada critical thinking, nggak tahu lah. Pokoknya hingga RPP guru-guru zaman lainnya itu dengar kos gitu. Termasuk misalkan ada kemarin hasil observasi kelas, karena memang dimintanya yang satu kali pertemuan ada yang mengumpulkan RPP untuk satu kali pertemuan 25 lamar. Satu kali pertemuan? 25 lamar. Dia kenapa rada sulit cerita karena memang tinggal dirinya ya ditalar ya. Jadi kita langsung sekarang ke materi. Materinya itu adalah Badan Ibu kan sudah sering mendengar kata Merdeka Belajar. Nantinya ke RPS sebentar ya, yang mulai begitu. Tapi kita mulai dari istilah Merdeka Belajar. Pokoknya mah guru-guru zaman ayeuna mah tidak mungkin pembicaraan pernah uping. Ini mah gitu. Kenapa? Karena di WAG manapun pasti muncul yang Merdeka Belajar. Kalau kata Merdeka Belajar, yang belajar itu siapa? Siswa. Berarti mau merdeka itu saha? Siswa. Nah, ini guru, di namanya sudah misalkan sok saran apa? Coba di teksnya. Saran apa nama yang merdeka belajar itu? Jadi kita Learner Center bahwa pembelajaran itu berpusat pada siswa. Kemudian ada kreativitas di dalam pembelajaran. Dua. Menggunakan berbagai sumber belajar. Tiga. Bantuan. Maksudnya mereka belajar ala Nadim ya. Ala Nadim yang sekarang sedang viral ya. Tadi yang boleh bantuan Nadim. Tuan. Di Kolegi Atos. Apa? Nggak boleh di luar di alam. Oh, berada di dalam kelas. Belajar tidak hanya dalam kelas. Kira-kira di masa mereka belajar tadi saya ya. Atau saya langsung bukanya. Oh, berarti pun gitu mah prediksi ambil pasnya. Sudah itu kan dianya. Tidak mungkin guru-guru ayeuna mau ngomong berbahasa Inggris ke apal istilah mereka belajar yang sedang viral sekarang dari masa ini. Merdeka Belajar itu satu tahun 2020 USBN BUS ya ada kan Merdeka Belajar istilahnya Merdeka Belajar. Itulah sebabnya saya barusan bertanya saat kemerdekaan muncullah gaya US yang sekarang yang bukan, tapi namanya jelas ya, tapi prinsip-prinsip pembelajaran ini. Itu USBN dari US. Di antaranya yang beda dengan USBN tahun kemarin apa? Sekarang ada portofolio dan penugasan.
seperti assessment for learning tapi dipakai assessment of learning. Jadi mungkin minimal Badan Ibu nanti jangan tertukar antara penugasan dengan portofolio. Dan juga disepakati di kemarin di MGMP, mungkin kita sekarang ya bahas sedikit gitu ya. Jadi mungkin yang akan dibahas itu sekarang satu ya dibahas Bapak dan Ibu lah nanti yang workshopnya, karena yang namanya MGMP kan bagusnya workshop sehingga ada produk, sehingga itulah sebabnya nanti dalam workshop saja mudah-mudahan RPP 1 lembar itu yang itu merupakan format itu nanti ulang simulasi kemudian beres 5 menit gitu ada malah RPP gitu ya. Maksudnya tuh jadi memang hemat gitu kan. Kalau misalkan bisa membuat RPP itu hanya 5 menit terus tangan itu pas paralel kan bisa mingguan enggak. Kemarin memang hari ngeprint sekedap. Tiba-tiba ternyata kan pokoknya materi-materi yang Bapak Ibu terima ketika kuliah 5 tahun, 4 tahun gitu sehingga sekarang jadi SPD itu namanya. Misalnya udah derita. Penataran dan iklan. Kita penuh derita, Pak. Kedua, WPN dan UN. Kedua. Nonton. Hilangnya tahun 2021 hilang UN. Tidak ada UN. tapi diganti dengan Assessment. assessment Minimal. Ya, kemudian ya. AKM. Tapi sebenarnya kan bukan objek itu kan Bapak Ibu. Hanya tahun ini dicoba nama tong siswa biasa itu guruna ulang tes gitu. Di gurunanya baru biasa. Dan apa? AKM dan AKM. survei karakter. Kedua itu untuk kelas berapa? 2021 diganti dengan AKM dan kelas berapa? Artinya muncul kalau yang nanti 2021 itu sudah tidak ada UN itu kan sekarang sudah keberatan kan? Artinya seharusnya AKM itu mulai dari sekarang yang keberatan sekarang. Tapi memang saya sudah tanya begitu. Ya kalau jadi memang seperti itu mungkin nanti ada edaran lah. Tunggu aja. Karena kan sekali lagi yang sekarang kelas 8 itu tahun 2021 kan jadi kelas 9 sekarang. Jadi yang kelas 9 itu UN masuk UNBK, yang kelas 8 ya AKM dengan survei. Yang ketiga, ada mana? Keempat, saya keempat nanti berapa? Dan keempat. Kalau itu langsung keempat, kami di Pancasila, keadilan sosial. Nah, nomor dulu. Dan RPP 1 lembar. Nah, mereka belajar ya 1 lembar. Dan memang ketika ada ya file-file wawancaranya, bagaimana kalau lebih dari 1 lembar boleh-boleh saja. Ya, tapi kan yang viralnya RPP 1 lembar. Dan mungkin kalau tidak bisa sepakati 1 lembar, mungkin bakal tidak mutlak lagi, jadi bakal tidak ada batasan lagi. Udahlah 1 lembar aja dengan lampiran dibagi 1 lembar. Nanti kita coba analisis kira-kira ya karena ada hikmahnya ketika RPP itu 1 lembar, mudah-mudahan memang jadi skenario gitu. Jangan sampai yang kemarin saya suka sebut alam takambang itu bukan alam takambangnya, tapi kok KBM jadi tidak operasional gitu. Jadi seperti yang teori aja, termasuk mungkin yang sekarang yang saya temukan banyak di RPP ya berundaknya segala ya berundaknya. Di samping mungkin banyak RPP dan atau dan atau oke kita dibaca Ibu mungkin pokoknya mah cara kan aya monitoring. Jadi kenapa disebut Merdeka Belajar? Karena RPP itu sebenarnya dibuat untuk siapa? Untuk kepala sekolah, untuk buah BNI, bukan.
untuk pengawas, enggak. Kadis, bukan. Untuk siapa berarti RPP dibuat? Untuk guru mas. Untuk siswa. Untuk siswa. Dibuat oleh Skenario yang nantinya ditanyakan ke siswa. Kenapa disebut mereka belajar itu? Jadi semuanya akhir-akhirnya kan targetnya siswa. Jadi untuk siapa? For the sake of student, bukan for the sake of supervisor, for the sake of headmaster, for the sake of mas menteri, bukan. Tapi for the sake of student. Kapan? Nah, tadi. Perluasan. Donasi. Nawan tenan. Berarti prediksi abi lepasnya tadi mah mana bisa gitu karena ini mah zaman WA gitunya biasanya yang namanya minimal perbalisme memang apa. Jadi donasi itu proporsi persentasenya diubah. Yang semula donasi 100%, sekarang donasi hanya 50% saja, prestasi sekian persen sehingga sama di 10% semua. Jadi kira-kira itulah kebijakan Menteri zaman now. Nah dari keempat itu yang akan kita coba diskusikan, ya, ini jalan. Jadi biasa sekarang talar kamu kan, ya, talar, ya, fire. Nah, tanya dulu. Ini sudah ponakan saya Pak di SMA Ngamprah di Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat. Kan ditanya sama saya, Neng, kapan US-nya? Enggak ada, sekarang mah ada portofolio, ada penjelasan. Berarti yang diganti itu berarti sekarang udah berlaku. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi yang mereka belajar itu yang kesatunya adalah tahun 2020 itu kapan? Sekarang. Berarti di Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung juga sama. Bahkan surat edarannya kan sudah ke sekolah. Belum baca? belum. Di surat edaran itu sudah disampaikan ke sekolah-sekolah dan ternyata itu dasarnya ini materi ya. Karena sekali lagi materi dari Merdeka Belajar yang akan kita bahas itu dua kita akan coba bahas ya. Dua itu satu tentang yang kebijakan US, yang kedua R1 lembar. Tekan kan gelas. Ya, yang pertama US memang tahun 2020 sekarang, dan bedanya kalau USBN namanya juga BN itu kan berbasis nasional, artinya ada porsi soal 20% dari nasional. Kalau sekarang wewenang ada di sekolah, itu mungkin juga ada hubungannya dengan diskenap siswa. Targetnya kan siswa tetap ya. Jadi dengan adanya US atau kelulusan itu ada di wewenang sekolah 100%. Sekarang mudah-mudahan tidak ada lagi yang stres gitu, termasuk siswa belajar itu. Ya. Kalau dulu kan guru kelas 9 ketika mau diumumkan UN soka terpuhan, stres. Orang tua stres.
kepala sekolah kok mau ya dari iya di ya tuntut Pak Bidang stres pengawas guru stres dengan Pak Adisnya nah cuma pengawasnya juga kemiring gak punya pengiring stres. Pak Adis tidak stres karena dibentuk oleh bupati karena kalau jadi jelek juga di kabupaten malah seperti itu. Nah sekarang kan tidak ada tuntutan kelulusan UN. Kita langsung aja ke substansi ya. Sekali lagi bahwa yang namanya US itu sekarang adalah gabungan dari portofolio plus ujian sekolah. penugasan plus tertulis mungkin plus praktek. Dan dasarnya dari mana? Dari Permendikbud 43 tahun 2018. Terbaru. 2018. Anu nyebatur 2018 kira kita hiji. Tapi na ujian mah lepat. Benten hiji ge. Dari 18 Nadim Pembobotan itu diserahkan ke sekolah masing-masing. Tapi di surat edaran itu disampaikan contoh gitu ya. Contoh 25% kali portofolio plus 25% kali penugasan plus 50% tertulis dan atau praktek. Dan yang bunyi di Permendikbud 43 2019 itu pasal 5 itu bahwa bentuk penilaian itu untuk US tahun 2020 terdiri dari 1. portofolio, 2. penugasan, 3. tes tertulis dan atau D-nya apa? Bentuk lain ya, bentuk lain. Nah ternyata dengan kalimat itu dipersepsi beda-beda, termasuk yang Pak kemarin. Bahkan jadi banyak protes dari peserta itu malah seperti yang cenderung lebih setuju kalau gitu kan dari kalimat itu cenderung satu aja cukup portofolio cuma gitu, termasuk di Kabupaten Bogor mau portofolio saja. Tetapi karena kita sudah punya surat edaran nomor 1 dari Pak Kadis, kita menyelamatkan kebijakan itu dan memang sementara ini secara logika memang yang benar kita, termasuk Kadisdik provinsi juga sama gitu ya. Mendefinisikannya, mengartikannya, memaknainya semua dilaksanakan termasuk portofolio. Apa hubungannya dengan Pak Ibu? Bukan awalnya Ibu pada saya di Kabupaten Baru ke Sami aja nah gitu. Kan tadi kan harus benar Kabupaten Baru kumaha. Apa hubungannya dengan Pak Ibu? Bijakan itu. Karena Bapak Ibu terutama yang guru kelas 9 kan otomatis harus ada nilai portofolio. Di mana ada portofolio? Di Ketara. Ya. So, saha atas portofolio sharing. Barangkali ada yang sharing dulu portofolio itu diambilnya dari mana? Ini sebenarnya sudah disampaikan di MGMP kemarin di Lembang, yang kedua disampaikan juga ke rekan-rekan komunitas pengawas. Kenapa saya sampaikan komunitas pengawas? Supaya sama ke yang lain. Dan kenapa saya sampaikan juga komunitas pengawas mana badai ridho, badai henteu, badai mau atau tidak mau sekolah pasti disampaikan. Berarti memang itu fokusnya menyampaikan. Kita beri ini jauh gitu jadi ibadah. Nah, kita sudah sampaikan dan ini kan ceritanya sharing kembali di sini. Portofolio di perguruan pendidikan juga sebenarnya ada portofolio itu. Portofolio itu adalah koleksi dari
koreksi dari hasil Karya siswa. Upami hasil tes eta biasa dilakukan karena portofolio Ke penilaian. biasa upami penilaian pengetahuan misalnya, karena kan kalau hasil tes itu pengetahuan. Tapi termasuk yang kemarin pas disampaikan, kalau menurut saya kalau yang namanya hasil tes yang sudah diberi angka itu untuk pengetahuan, ini kan masalahnya untuk keterampilan. Jadi yang pertama bedanya antara portofolio dan penugasan. Kalau portofolio itu adalah alat ukur keterampilan, tapi kalau penugasan alat ukur untuk pengetahuan, sama dengan tes tertulis. Ada klasifikasi portofolio di panduan penilaian. Tapi yang pernah saya baca-baca ya referensi tentang portofolio, pada umumnya kadang-kadang tidak terlalu mencerahkan gitu, not enlightening, tidak mencerahkan. Jadi maksudnya ketika dibaca itu seperti teori tapi verbalisme gitu, apa sebenarnya gitu. Tapi saya punya satu referensi, sebenarnya buku yang lama gitu ya, pada zamannya PKG dulu tapi masih dipegang, sama tapi dengan klasifikasi yang ada di panduan penilaian 2017/84, termasuk di edaran juga sebutkan ada muncul panduan penilaian bahwa portofolio itu dibagi 3. Satu, portofolio komprehensif. Nah, upami Bapak Ibu memang pernah portofolio di kelas, mungkin portofolio komprehensif sudah. Tapi jika memang nyari wajah-wajah, jika memang diacak, dan memang rada mungkin upami tinggal situasi kelas ayeuna. Upami moving class sudah mungkin. Kenapa? Karena kan portofolio itu sendiri upami ditinggal tidak kamus Inggris Indonesia atau Dictionary Oxford English Dictionary of English atau English ya, itu pasti ada definisi kan. Itu artinya ternyata file kan. Jadi upami koleksi itu tidak file kan di portofolio. Ada namanya, bisa diakses oleh orang tua, bisa diakses oleh guru, bisa diperbaiki. Semua koleksi yang pernah ditugaskan sebagai hasil karya atau produk, contoh kalau dalam bahasa Inggris produk itu apa? Bisa berupa teks deskriptif, ya, teks deskriptif, atau bisa saja teks dialog, ya, dialog yang diperbagus, diproduk dan bisa saja. Yang kedua, portofolio perkembangan. Terus pernah melaksanakan portofolio perkembangan? Kami berarti sarang wajah Paroman misalnya. Dan wajahnya wajah tidak pernah. Wajah sendu. Dan kalau itu disampaikan itu mati kan akhirnya harus bertanggung jawabkan, harus ada dari portofolio kan ada ayah Pak. Iya lah. Mana nantinya? Shortcutnya. Nah, shortcut berarti Pintasan. Jalan pintas. Portofolio perkembangan itu dari portofolio komprehensif yang sudah disimpan di file, ketinggalannya di Inggrisnya ada. Definisinya ada bahwa kata map itu memang ada di portofolio. Portofolio perkembangan itu ketika misalnya dari hasil koleksi apapun di sana disimpan di file masing-masing. Nah, gitu. Dah. Kemudian misalkan di 2 bulanan atau 3 bulanan disuruh dipilih yang terbaik dari 2 bulan itu portofolio perkembangan. Sekali lagi, rada tidak mungkinnya misalkan dilaksanakan di SMP 2 sorean ke Cipta gitu ya. Kan itu mungkin kelas. Jadi yang 11 mata pelajaran itu semuanya punya 40 map disimpan di kelas. Baru datang kalian juga. Ajar kita kelas, Pak. Tapi kalau di seperti saya pernah kemarin akreditasi di BAIS itu memang moving class. Nah itu mungkin
coba di siswanya kita mau di depan gitu kan. Di mana teh? Di mana? Paris nah. Mungkin gitu. Jadi kalau memang mau melaksanakannya mungkin untuk kelas yang sekarang masih kelas 8, nanti kan US masih terus ya. Portofolionya bisa dimulai dari sekarang. Daripada disimpan di kelas atau di kantor, mendingan di rumah kalau yang portofolio komprehensif. Nanti bolehlah ada mau fotonya dipoto. Nah nanti mungkin 2 bulan 1 kali sok pilih kira-kira yang terbaik ke Bapak atau Ibu Kun. Nah satu lagi disebutnya portofolio pamer. Bahasa Inggrisnya naon dah? Portofolio pamer. Show off. Showcase portfolio. Nah itu yang akan dijadikan portofolio untuk sumatif gitu ya. Karena portofolio penugasan itu kan kebanyakan sebagai assessment for learning sebenarnya gitu. Sekarang dipakai untuk assessment of learning gitu. Karena ini sudah tanggung dengan konsep mereka belajar ya gitu ya. Jadi semuanya proses itu dipertimbangkan, diperhitungkan. Apa itu portofolio pamer? Ada pameran yang misalkan orang teh ahli seni, beberapa lagu sudah kita buat gitu ya. Pemilu dipamerkan mana? Pasti yang terbaik kan? Ya, terbaik. Jadi kira-kira begini, langsung aja jalan pintas, artinya jalan pintas. Anggap Bapak Ibu memang belajar banyak. Guru kelas 9, enak yang hadir. Ya sama cung. Oh ya. Jadi guru kelas 9 semua, bukan hanya guru bahasa Inggris. Inventarisir memang cacan terus pernah cacan masihan produk untuk mengetes keterampilan. Contoh menyuruh membuat dialog atau membuat teks deskriptif atau atau teks recount sudah kan? Atau apa kalau misalkan sinopsis gitu atau dan sebagainya lah. Itu banyak tugas-tugas untuk yang ada hubungan keterampilan. Bentuk produk kan sudah ya. Nah, selama kelas 9 silakan oleh bapak-bapak ibu guru kelas 9 inventarisir. Ya, contohnya kalau dalam bahasa Inggris, ya misalkan pernah siswa mah tuh apalun lah gitu ya, tuh apalun. Jadi bapak, anak-anak, bapak dan ibu sudah pernah memberikan tugas, gitu ya, selama semester ini. Satu, misalkan membuat dialog tentang teks transaksional interpersonal tentang ini, gitu ya. Yang kedua, membuat teks report misalkan. Yang ketiga, membuat teks deskriptif tentang binatang gitu. Misal 3 atau 4. Nah dari ketiga, dan silakan tulis dulu. Guru bahasa Inggris, please write it down. Ya, aku bahasa Inggris begitu nama lah gitu ya. Nah disuruh mencatat mereka. Jadi dianggap sudah dilaksanakan komite acaranya, ciptakan kurang dari guru siswa mau pasti nurut. Nah sudah itu dari ketiga atau keempat kelima tugas yang pernah ibu atau bapak sampaikan itu, pilih satu di antara 5 atau 4 tiga itu yang kira-kira menurut kamu terbaik, paling disukai, dan kalau dikumpulkan ke siswa satu itu tadi, itu pasti dinilai paling tinggi di antara itu. Nah muncullah portofolio. Jadi otomatis di sana nanti bisa misalkan konsul misalnya dengan orang tua, dengan wali kelas. Jadi muncullah kejadian portofolio itu. Yang kata kuncinya 1 koleksi, 2 seleksi. Bagaimana misalnya kalau seni rupa makan ada 3 dimensi, bisa buat patung terlalu. Nah, yang namanya portofolio kan harus berbentuk 2 dimensi. Berarti harus ada foto, kemudian harus ada cara membuatnya. Misal, ada bahasa Inggris kan kebanyakan sudah 2 dimensi ya. Terus kumpulkan dan disimpan di map biasa orang itu membebani tim orang tuanya, dan memang hanya 1 saja kan yang dikumpulkan. Dan tentunya individual bukan kelompok. Disimpan 1 lembar, dan tentunya yang dikumpulkan bisa beda-beda kan, tergantung dari yang dipilihnya. Karena kita sudah sampaikan bahwa pilih 1 yang menurut kamu terbaik, yang kalau yang dikumpulkan ke saya, ke bapak atau ke ibu,
itu nilainya the highest score. Nah, terus dikumpulkan dan kita beritahu bahwa di mapnya coba perbagus gitu, pakai identitas yang supaya tinggal lama makanya pilih gitu, belum makan kayak saya apa mau hidung di selatan ku spino hidung kumat hidung kertas hidung di selatan ku bukan hidung malah tinggal jantan pengintan ditempelan ku kertas A4 ingatnya kertas A4 tuh di sana pakai identitas nama, kelas, nomor ujian, hasil karya yang pernah ditugaskan, apa iya diseratku mereka diserat di identitas, terus hasil karya yang dikumpulkan apa, seratnya satu, terus periode di alasan, nah muncullah jadi nanti ada penilaian diri, jadi otomatis di sana itu banyak. Itulah sebabnya sekali lagi kata kunci dari portofolio itu adalah bukan hanya koleksi tapi ada seleksi. Karena penugasan mah terus aneh lah tugas pokoknya begitunya. Tugas makan pengetahuan. Ya kalau kita tak pernah masih tugas ayo nah itu pasian. Gitu. Nah itu penting. Artinya Bapak dan Ibu bisa bertanggungjawabkan dan ini dari portofolio yang itu 20% itu asalnya dari mana dan itu bisa jadi jalan pintas daripada tidak sama sekali, better late than never, daripada tuh pernah pisah portofolio ayo nah lah intinya itu dua balik kan apa ya sok naon kantun ciptakeun lah itu rumah tapi opat anak-anak kamu pasti sudah lupa bahwa I have given you assignment, the first ini, second ini, third ini, fourth ini. Among the fourth, please choose one that you think best. Kan gitu. Nah itulah portofolio pamer. Dan memang itu biasanya untuk sumatif dan pamerkan ke guru ya 1 tahun satu kali kenaikan sekali besar. Bagus menurut saya kalau memang ini dilaksanakan sekali deui taeta berarti nilai